mau jawab Pak Iya, Yogi dulu. terima kasih Anda masih bersama Pak kami Yogi. pemirsa. Tadi sudah ada penelpon dan Pak Danuk punya pertanyaan Melihara yang das, Pak. langsung akan dijawab oleh narasumber. Silakan. Ya silakan, mungkin langsung aja Pak Yogi. Tadi pertanyaannya nggak perlu saya ulang kali ya. Oke. Regulator. Ya, saya pikir gini, kita membangun waduk itu kalau multifungsi itu memang sudah dihitung. Multifungsi itu artinya fungsinya ya untuk irigasi, kemudian untuk air baku, untuk pengendalian banjir juga termasuk untuk PLTA. Jadi ini memang sudah dihitung bahwa di mana dia ada tampungan untuk keperluan PLTA, kemudian untuk irigasi di atasnya, kemudian juga untuk storage, bahkan untuk dead storage. Dead storage itu adalah untuk sedimen. Untuk sedimen. Itu sudah ada. Jadi sebetulnya kalau dia berpengaruh mungkin tidaklah, kecil sekali pengaruhnya. Kemudian kalau saya sangat setuju kalau kita membangun waduk itu juga termasuk yang di hulunya itu dijaga. Karena apa? Karena di hulunya itu begitu hutannya ditebang, itu akan berpengaruh terhadap debitnya, terhadap siklus hidrologi, kemudian debitnya juga ada terjadi erosi. Kalau erosi maka umur waduk yang sudah kita rencana sekian tahun pendek, pasti akan berkurang. Satu. Kemudian juga yang kedua, hitungan hidrologinya itu juga akan berubah. Gitu. Kalau tadinya debit andalan maupun debit rencana, debit banjir, itu juga akan berubah karena debit sebelum saat kondisi hutan di hulu dengan berubah, maka sudah pasti dia akan debit banjirnya akan lebih tinggi dengan debit rencana yang sama, dengan debit andalannya pun ya saya kira akan di bawah itu. Pak Firdaus mungkin bisa diberi jawaban yang lebih engineer, Pak, yang lebih teknis terhadap pertanyaan dari Pak tadi yang Pak Surojo tadi. Iya. Kok bisa bertentangan dari mana? Ya, sepertinya nggak bertentangan. Ya, mungkin Pak Surojo punya case ya, di mana kemudian ada konflik ya pemanfaatan air tadi. Padahal sebetulnya tidak. Ya kan tadi katakan Pak Yogi tadi bahwa multifungsi dari bendungan tadi, waduk tadi itu adalah bagaimana potensi yang ada di bendungan tadi itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sehingga sebetulnya dalam perencanaan itu sudah sejalan. Ya, jadi tidak suatu hal yang kemudian harus dikotomikan. Ya. Saya setuju dengan beliau bahwa kalau kita bangun bendungan, jangan lupa kemudian melindungi daerah hulu yang seperti yang dikatakan Pak Yogi tadi. Kenapa? Ya akan sia-sia kemudian infrastruktur kita bangun dengan uang yang sangat tidak sedikit. Tapi kemudian usia kapasitas tampungnya tadi itu makin lama makin pendek. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan di daerah hulu tadi, sehingga kemudian sedimentasinya sangat tinggi sekali. Kedua apa? Ya tadi yang dikatakan Pak Yogi tadi. Perhitungan debit yang kita rencanakan tadi meleset dari yang semestinya ada gitu. Sehingga sekali lagi bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memprotek daerah hulu sehingga kemudian kita bisa mempunyai manfaat yang seluas mungkin dari infrastruktur yang kita bangun tadi. Iya Pak Firdaus. Oke, mungkin sebelum kita closing saya ada satu pertanyaan yang belum dijawab Pak Yogi. Masalah alih fungsi lahan itu Pak. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Udah dihitung ternyata berubah menjadi kawasan industri gitu. Iya, ini sebenarnya PR besar Pak ya? Iya, PR banyak terjadi. Iya. Ini karena apa? Karena sekarang kita itu balapan dengan urbanisasi, balapan dengan penduduk kan makin banyak, sehingga penduduk juga butuh suatu tempat. Tapi dari sejauh pengamatan saya itu yang banyak terjadi alih fungsi itu adalah mungkin sawah-sawah yang tak ada hujan. Kemudian sawah-sawah yang bukan dari irigasi premium, artinya dia mungkin dari run of river, sehingga pada saat musim kemarau itu kering. Jadi daripada kering sudah dialihkan karena kering dianggap memang itu tanah kering, gitu loh. Makanya pemerintah sekarang kan memperbanyak tampungan dengan waduk, gitu loh, sehingga bisa sepanjang tahun ada airnya. Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kita akan minta closing statement Pak dari Pak Firdaus tentang air untuk rakyat. Sebenarnya seperti apa harapannya? Pak Firdaus dulu, nanti Pak Bambang. Tema ini bagus sekali. Kenapa? Karena memang saatnya sangat lagi hangat-hangatnya. Teman-teman di Kadin kan juga menyoroti bahwa rancangan undang-undang SDA ini apakah betul-betul kemudian air untuk rakyat tapi tidak menyampingkan kepentingan dari teman-teman di pelaku usaha.
kami boleh memastikan, karena kebetulan saya membantu Pak Yogi di sini, bahwa rancangan undang-undang ini adalah untuk kemudian membalans kepentingan ya bagaimana tumbuh berkembangnya ya dunia usaha, tapi kemudian kebutuhan publik rakyat tadi untuk ke air tadi itu juga kita jamin. Dan saya yakin dengan kita membangun infrastruktur ke depan ini, kita akan memastikan bahwa kemampuan kita menjamin ketahanan air kita untuk mendukung ketahanan pangan kita dan ketahanan energi kita untuk ketahanan nasional kita, insya Allah dalam arah yang benar. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Pak Bambang, silakan singkat. Ya, baik. Air untuk rakyat ini menarik sekali, dan saya melihat bahwa sebelum airnya ini kemudian merata ke penduduk, tentu kita harus menyiapkan infrastrukturnya, yaitu berupa bendungan. Bendungan bagi kami bukan hanya merupakan bangunan beton semata-mata, tetapi lebih merupakan representasi dari air yang mewakili kehidupan masyarakat. Ya, karena dari sanalah petani dapat meningkatkan produktivitas sawahnya, karena sawahnya teraliri oleh air dengan baik. Yang kedua, ketahanan air untuk air baku masyarakat. Yang terakhir juga bisa melakukan elektrifikasi bagi masyarakat sekitarnya, karena rata-rata bendungan ini adanya di pedalaman. So, mari kita sangat mendukung untuk pembangunan bendungan ini. Terakhir Pak Yogi, mungkin singkat harapannya. Iya, menindaklanjuti air untuk rakyat tadi Pak Firdaus. Saya kira kita ada 3 ajas ya. Pemerintah hadir dalam air untuk rakyat, yaitu ada 3. Fungsi sosial air, fungsi ekonomi air, dan fungsi lingkungan hidup. Ini yang kita dorong seimbang. Pemerintah fair, seimbang, air untuk rakyat. Fungsi sosial artinya rakyat kan, untuk kebutuhan sosial, kemudian ekonomi juga, ya kan? Air kan ada fungsi ekonomi. Lingkungan hidup, bahwa ini harus sustain, sehingga kalau ini selaras, maka tentunya akan air untuk rakyat akan terlaksana. Terima kasih. Luar biasa. Mbak Ayu, tadi perbincangan kita air untuk rakyat, menarik sekali. Kita berharap besar ini bisa segera terwujud dalam waktu yang sangat dekat. Betul. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak semua narasumber yang hadir dan semua yang sudah hadir di studio maupun pemirsa di rumah. Tayangan ini bisa kembali Anda saksikan di YouTube channel JAK TV. Kami berdua pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini didukung oleh